Hai guys, selamat siang. Kami mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen 5B. Kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Pendapotan Sitompul. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 6 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul materi dumping. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Terlebih dahulu, saya Ernawati Borusimatupang dengan NPM 2101-10057. Dan saya Rendika Rizkio Simanjuntak dengan NPM 2101-10050. Dan saya Faktarian Gula dengan NPM 2101-10052. Saya Aditya Panatan Purba, NPM 2101-10051. Saya Dirobi Manurung, NPM 21011160. Dan saya Orlando Sidauruk dengan NPM 2101-1046. Baiklah, kami akan mempresentasikan dengan judul dumping. Dumping adalah praktik menjual barang atau jasa di pasar luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar domestik. Menurut GATT, dumping dianggap sebagai praktik perdagangan tidak jujur dan merugikan produk pesaing serta mengacaukan sistem pasar internasional. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa pemberian harga yang rendah terhadap suatu produk yang diekspor ke suatu negara adalah hal yang tidak melanggar hukum. Akan tetapi, GATT akan melarang praktek dumping jika ada pihak yang dirugikan terhadap praktek tersebut. Suatu praktek dapat dikategorikan sebagai dumping jika memenuhi kriteria berikut. 1. Penjualan di bawah biaya produksi. Barang-barang atau jasa dijual dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksi yang sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan untuk menciptakan keuntungan yang tidak adil atau untuk menyenangkan pesaing. Yang kedua, penjualan di bawah harga pasar domestik. Barang atau jasa dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang dikenakan di pasar domestik. Ini dapat mengakibatkan kerugian bagi produsen lokal dan mengganggu keseimbangan pasar. Ketiga, dampak negatif terhadap industri lokal. Praktik dumping dapat merugikan produsen lokal dengan mengurangi keuntungan mereka, mengurangi daya saing, dan bahkan mengancam kelangsungan hidup industri lokal. Keempat, tujuan melanggar peraturan perdagangan. Dumping sering dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan yang tidak adil, seperti menguasai pasar atau menghilangkan pesaing, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Apa alasan perusahaan melakukan dumping? Alasan yang mungkin mendorong perusahaan untuk melakukan dumping. 1. Meningkatkan pangsa pasar. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan dumping adalah untuk memperluas pangsa pasar mereka di pasar luar negeri. Dengan menjual produk dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing lokal, perusahaan dapat mengambil pangsa pasar yang lebih besar dan membangun kehadiran mereka di pasar tersebut. 2. Menghilangkan pesaing. Dalam memperluas kasus, perusahaan dapat menggunakan dumping sebagai strategi untuk menghilangkan pesaing mereka di pasar luar negeri. Dalam menjual produk dengan harga yang sangat rendah, perusahaan dapat membuat pesaing lokal kesulitan bersaing secara ekonomis dan memaksa mereka keluar dari pasar. 3. Mengekspor kelebihan produksi. Jika perusahaan memiliki kelebihan produksi yang tidak dapat dijual di pasar domestik, mereka mungkin memilih untuk melakukan dumping dengan menjual produk tersebut di pasar luar negeri dengan harga yang lebih rendah. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan kapasitas produksi mereka dengan menghindari kerugian yang mungkin menjadi akibat kelebihan persediaan. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menggunakan dumping sebagai strategi pemasaran untuk membangun citra merek mereka di pasar luar negeri. Dengan menjual produk dengan harga yang sangat kompetitif, perusahaan dapat menarik perhatian konsumen dan membangun kesadaran merek yang kuat. 5. Menghadapi hambatan perdagangan. Beberapa negara menerapkan hambatan perdagangan seperti tarif tinggi atau regulasi yang sangat ketat. Dalam situasi seperti ini, perusahaan mungkin menggunakan dumping sebagai cara untuk mengatasi hambatan perdagangan dan memasuki pasar dengan harga yang lebih rendah. Perlu diingat bahwa praktik dumping dapat memiliki dampak negatif pada industri lokal dan keseimbangan perdagangan. Oleh karena itu, regulasi dan perlindungan perdagangan yang tepat diperlukan untuk mencegah praktik dumping yang merugikan.
Apa dampak jika praktik dumping dilakukan? Praktik dumping dapat dilakukan dampak yang signifikan, baik secara negatif dan positif. Berikut adalah beberapa dampak yang sering terjadi akibat praktik dumping. Yang pertama, dampak negatif pada industri lokal. Dumping dapat merugikan produsen lokal dengan menjual produk dengan harga yang lebih rendah harga pasar di domestik. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keuntungan, penurunan daya saing, dan bahkan kebangkrutan bagi produsen lokal. Dampak ini dapat mengancam keberlangsungan hidup industri lokal dan menyebabkan hilangnya lapangan kerja. 2. Ketidakseimbangan perdagangan. Dumping dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perdagangan antar negara. Jika negara-negara mengimpor barang dengan harga yang lebih rendah daripada harga domestik, hal ini dapat menyebabkan meningkatnya defisit perdagangan dan penurunan daya saing industri domestik. 3. Penurunan inovasi dan investasi. Dampak dumping yang berkelanjutan dapat menghambat inovasi dan investasi dalam industri lokal. Produsen lokal mungkin enggan untuk melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru jika mereka terus-menerus menghadapi persaingan yang tidak adil dan produk dumping. 4. Rentabilisasi perdagangan. Negara yang merasa dirugikan oleh praktik dumping dapat mengambil tindakan balas dalam bentuk tarif atau pembatasan impor terhadap produk dari negara yang melakukan dumping. Ini dapat memicu perang dagang dan meningkatkan ketegangan perdagangan antar negara-negara. 5. Dampak positif bagi konsumen. Di sisi lain, praktik dumping dapat memberikan manfaat bagi konsumen dengan menyediakan produk dengan harga yang lebih rendah. Konsumen dapat memperoleh produk dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki akses ke berbagai pilihan produk. Penting untuk dicatat bahwa dampak dumping dapat bervariasi tergantung pada konteks dan perspektif yang digunakan. Untuk mengatasi dampak negatif, regulasi perdagangan yang tepat dan perlindungan industri lokal dapat diterapkan untuk memastikan perdagangan yang adil dan seimbang. Apa regulasi terhadap praktik dumping yang merugikan? Untuk melindungi industri lokal dan mencegah praktik dumping yang merugikan, banyak negara yang merugikan regulasi dan perlindungan perdagangan. Berikut adalah beberapa contoh regulasi dan perlindungan yang umum digunakan. Yang pertama, tarif dari biaya masuk. Pemerintah dapat menerapkan tarif atau biaya masuk yang tinggi terhadap produk yang diduga merupakan hasil dari praktik dumping. Tarif ini bertujuan untuk membuat harga produk dumping menjadi lebih mahal, sehingga produsen lokal menjadi lebih kompetitif. Yang kedua, penetapan harga minimal. Pemerintah dapat menetapkan harga minimal untuk produk tertentu sebagai upaya untuk mencegah praktik dumping. Dengan menetapkan harga minimal, produsen lokal memiliki perlindungan terhadap harga yang tidak wajar dari produk dumping. Dan yang ketiga, pembatasan impor. Pemerintah dapat membatasi jumlah impor produk tertentu yang diduga merupakan hasil dari praktik dumping. Pembatasan ini dapat berupa kuota impor atau pembatasan terhadap volume impor. Yang keempat, investigasi dan penegakan hukum. Otoritas perdagangan negara dapat melakukan investigasi terhadap dugaan praktik dumping. Jika ditemukan banyak bukti yang cukup, pemerintah dapat melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik dumping. Dan yang kelima, perlindungan hukum. Pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum kepada produsen lokal yang merasa dirugikan akibat praktik dumping. Ini dapat melibatkan pengadilan atau lembaga arbitrasi internasional untuk menyelesaikan sengketa perdagangan ini. Keenam, kerjasama internasional. Negara-negara dapat bekerjasama dalam perjanjian perdagangan internasional untuk melindungi industri lokal dari praktik dumping. Misalnya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memiliki peraturan dan mekanisme untuk mengatasi masalah dumping dan sengketa perdagangan. Penerapan regulasi dan perlindungan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan seimbang, melindungi industri lokal dan mencegah praktik dumping yang merugikan produsen. Apa contoh kasus dumping? 1. Kasus dumping baja Tiongkok. Pada tahun 2016, Amerika Serikat menerapkan tarif anti-dumping dan biaya masuk terhadap baja impor dari Tiongkok. Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan dumping dengan menjual baja di bawah harga pasar domestiknya. Tindakan ini memicu ketegangan perdagangan antara kedua negara. 2. Kasus dumping gula India. Pada tahun 2020, Indonesia menerapkan tarif anti-dumping terhadap impor gula dari India.
Indonesia menuduh India melakukan dumping dengan menjual gula di bawah harga pasar domestiknya. Tindakan ini dilakukan untuk melindungi produsen gula lokal di Indonesia. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan pentingnya regulasi dan perlindungan perdagangan untuk melindungi industri lokal dari praktik dumping yang merugikan. Jadi, dalam kesimpulan presentasi tentang dumping, beberapa poin yang penting dapat disampaikan adalah: 1. Dumping adalah praktik menjual barang atau jasa di pasar luar negeri dengan harga di bawah biaya produksi atau harga pasar domestik. 2. Praktik dumping dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada industri lokal seperti penurunan keuntungan, penurunan daya saing, dan bahkan kebangkrutan. 3. Dumping juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan antara negara-negara yang memicu ketegangan perdagangan. 4. Untuk melindungi industri lokal dan mencegah listrik praktik dumping, banyak negara menerapkan regulasi dan perlindungan perdagangan seperti tarif, pembatasan impor, dan investigasi terhadap dugaan dumping. 5. Regulasi dan perlindungan perdagangan yang tepat diperlukan untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang adil dan seimbang. 6. Dumping juga dapat memiliki dampak positif bagi konsumen dengan menyediakan produk dengan harga yang lebih rendah. 7. Penting untuk mencari keseimbangan antara melindungi industri lokal dan mempertahankan persaingan yang sehat di pasar global. 8. Kerjasama internasional melalui perjanjian perdagangan dapat membantu mengatasi permasalahan dumping dan sengketa perdagangan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dampak dan implikasi dumping, kita dapat bekerja menuju sistem perdagangan yang adil dan seimbang yang melindungi industri lokal tanpa menghambat pertumbuhan dan inovasi. Demikian presentasi kami tentang dumping. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan semoga presentasi dalam bentuk video ini memberikan wawasan yang berguna tentang dampak dan praktik dumping. Kiranya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.